Kenapa di market Euro GBP tadi harus menunggu penembusan dan tidak menggunakan RSI 10? Sebetulnya menggunakan RSI 10 juga bisa sih untuk di market Euro GBP. Tapi dikarenakan pergerakan di Euro GBP ini volatility-nya rendah saat sideways-nya, jadi saya tidak menggunakan indikator RSI karena kalau nunggu RSI harus ke bawah dulu kayaknya lama ya buat turunnya. Karena kita lihat di waktu yang sebelumnya di market Euro GBP ini kan naik cukup tinggi gitu loh. Nah, di sini saat dia ada penembusan resisten tadi alhamdulillah dia langsung meroket ke atas dan hasilnya juga profit. Sudah menjadi sifatnya market gitu ya. Apabila ada penembusan area resisten, maka tren naik akan terbentuk dan juga apabila ada penembusan area support, maka tren turun akan terbentuk. Nah, itu udah sifat marketnya seperti itu ya. Dan ini berlaku di semua market. Jadi untuk teman-teman semuanya di sini yang masih awal-awal, jangan dulu menempelkan mindset ingin mendapatkan uang yang sangat besar dari modal kecil. Untuk yang masih pemula ya, jangan mikir kayak gitu dulu. Jadi kita harus menyesuaikan target profit kita dari modal yang kita punya. Kalau misalkan kita punya modal 1 juta nih, ya berarti profit kita sekitaran dapat 300 atau 200 ribu per minggu, itu udah wajar banget ya. Kalau misalkan kita punya modal sekitaran 2 juta nih ya, buat dapetin profit sekitaran 300 sampai 500 ribu per minggu, itu insya Allah akan sangat memungkinkan ya. Jadi kaliannya juga tidak akan terlalu over trading. Dan semakin meninggikan target profit kalian, maka semakin tinggi juga profit yang akan kalian dapatkan ya. Jadi resiko yang tinggi itu akan semakin dekat kalau kalian pengen profit tinggi. Maka kalian harus mempertimbangkan itu. Kalian jangan melihat dari sisi manisnya aja, tapi kalian harus juga melihat dari sisi resikonya ya. Karena market itu tidak bisa diprediksikan 100% benar. Ya, seperti itu wejangan dari saya. Baik, di sini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya. Di sini adalah pertanyaan sangat menarik mengenai kompensasi. Apabila menggunakan kompensasi terus-terusan berlipat-lipat ganda, kan pasti bakal profit. Loss di waktu yang sebelumnya pasti akan tertutup. Tentu saja, apabila menggunakan sistem kompensasi kita akan selalu profit dan loss di waktu yang sebelumnya akan tertutup. Namun pertanyaan saya, apakah kalian bisa kuat menggunakan sistem kompensasi ini? Apakah psikologi kalian tidak deg-degan saat kalian menggunakan sistem kompensasi ini? Apakah hati kalian masih tenang saat kalian melakukan kompensasi di level 2 atau level 3? Nah, menurut analisa saya 80% orang yang baru mengenal trading menggunakan sistem kompensasi ini kebanyakan malah rugi gitu ya, 80% untuk trader-trader yang masih baru. Nah, makanya di sini saya menyarankan untuk kalian menggunakan pembukuan gitu, menggunakan pembukuan. Misalkan dalam 1 minggu ini kalian tradingnya profit berapa kali, kemudian loss berapa kali, dan modal kalian ada berapa nih gitu ya. Misalkan saya di sini memberikan contoh, saya mempunyai modal sekitaran 300 US dollar dan saya akan open posisi per 1 kali tradingnya itu 10 dolar. Nah, kalau misalkan dalam 1 minggu ya, kita tuh sekitaran 30 kali trading ya, 20 kalinya profit, 10 kalinya loss nih ya dalam 1 minggu. Dan kalau misalkan kita kaliin 10 dolar kali 20 itu sama dengan 200 US dollar. Kemudian dikali 82% berarti profit kita sekitaran 164 US dollar ya, 164 US dollar. Dan tadi kan kita loss 10 kali nih, 10 kali kalau dikalkulasiin per 10 dolar berarti 100 dolar nih lossnya. Nah, profit yang 164 dolar ini dikurangi 100, jadi total profit 64 US dollar sama dengan 1 juta per 1 minggu hasil profitnya. Jadi kalau misalkan kalian trading per 10 US dollar terus, kalian mencatat hasil trading kalian menggunakan pembukuan. Pembukuannya jangan per 1 hari ya, per 1 minggu aja. Karena kalau misalkan membuat pembukuan per 1 hari nanti takutnya kalian over trading, jadi mendingan per minggu aja ya. Nah, jadi nanti hasil profitnya seperti itu ya. Ini adalah cara aman untuk kalian yang masih pemula
untuk mendapatkan profit, mungkin sistem money manajemennya seperti ini. Ini adalah saran dan masukan dari saya. Semoga kalian bisa memahami ya. Secara teori metode nyambung nur nyambung, apabila tren sedang kuat naik, maka kita harus mencari celah untuk membuka perdagangan naik ya. Nah, sekarang emang indikator RSI dan juga stokastik misalkan ya, itu udah berada di area overbought. Tapi alangkah baiknya kita mencari celah untuk membuka perdagangan buy pada saat harga tersebut bergerak turun lalu menyentuh ke area moving average 25. Nah, di situ kita bisa open posisi buy. Tapi kalau misalkan saat kita open buy di moving average 25 malah semakin turun, kita bisa open posisi lagi pada di area RSI oversold dan di area stochastic oversold. Jadi kalian jangan sampai open posisi berlawanan arah apabila pergerakan harga sedang bergerak kuat naik seperti ini atau kuat turun ya.